Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun juga, dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, para penderita kusta dan sakit penyakit kulit lainnya membawa dalam diri mereka stigma najis dilihat dari sudut ritual keagamaan Yahudi. Pada zaman Yesus, mereka dipaksa untuk hidup dalam semacam karantina yang kondisinya buruk, kotor, dan jorok. Kita hanya dapat membayangkan beban berat psikologis dan emosional sehari-hari yang harus dipikul oleh orang-orang kusta ini. Saudara-saudari yang terkasih, dosa adalah sebuah penyakit spiritual yang juga mengakibatkan penderitanya hidup dalam semacam karantina. Dosa memisahkan kita satu sama lain dan membuat kita teralienasi atau terasing dari Allah. Seperti penyakit fisik, dosa juga mempengaruhi kondisi tubuh dan pikiran kita. Seperti penyakit menular, dosa juga dapat membawa pengaruh buruk atas diri para anggota tubuh Kristus yang lain. Akhirnya, apabila tidak diurus dengan baik, kondisi pribadi seseorang yang disebabkan oleh dosa dapat menggiringnya kepada kematian kekal. Dengan bela rasa dan kasih yang besar, Yesus datang ke tengah dunia untuk menawarkan sentuhannya yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Dengan resiko ketularan penyakit dan kenajisan, Yesus tetap menemui orang-orang sakit, orang-orang yang tersisihkan, dan lain sebagainya, kemudian membersihkan atau mentahirkan mereka. Setiap kali Yesus menyentuh seseorang dan membuang penyakit atau beban berat seseorang, sebenarnya ini adalah pratanda dari saat-saat di mana Dia akan menanggung penyakit dan kesengsaraan kita di atas kayu salib. Dengan demikian, memenangkan penebusan bagi umat Allah. Lihat Yesaya bab 53 ayat 4, ayat 10 sampai 12. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Yesus kita pun dapat diubah dari kondisi
tidak tahir menjadi tahir, dari sakit menjadi sehat, dari kematian berpindah ke dalam kehidupan, dari kegelapan dosa berpindah ke dalam pancaran cahaya terang kehadiran Allah. Yesus datang untuk menyembuhkan kita dengan rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus bab 3 ayat 5. Darah Kristus yang memancar keluar dari lambungnya memiliki kuat kuasa untuk menyembuhkan kita bahkan pada hari ini saat kita berseru kepadanya, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Dalam Kristus, kita tidak lagi perlu menderita luka-luka kebencian, kemurkaan, dan kecemburuan. Kita pun dapat disembuhkan dari berbagai dosa yang menular. Kita tidak perlu lagi hidup dikemudikan oleh rasa takut dan dikendalikan oleh rasa bersalah. Yesus mengampuni kita, menawarkan kepada kita damai sejahtera dan suatu hidup baru dalam Dia. Apabila kita mengenakan kebenarannya, maka kita pun dapat berjalan dalam terangnya, bahkan dengan orang-orang dari siapa kita dahulu telah teralienasi. Semua ini sungguh merupakan pesan pengharapan. Saudara-saudari yang terkasih, berbicara dalam nama Yahweh Tuhan, Nabi Yehezkiel bernubuat demikian, "Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu." Yehezkiel bab 36 ayat 25-26. Maka marilah sekarang kita berpaling kepada Yesus dalam iman yang total dan memperkenankan Dia membersihkan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kelahiran penyelamat dunia diwartakan oleh cahaya bintang di langit. Semoga kami semakin mengenal dan mengasihi Dia, yaitu Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.